Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi'id as-sa'id wa nawwara lana bi ayyam at-tashriq wa ja'ala lana al-adhiyya qudratan li sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadatan yansharihu biha as-sudur wa yatma'innu biha al-qulub. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلانية تكونوا من الفائزين. واقتدروا بقوله تعالى في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فلما طلب معه الصائم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tak henti-hentinya menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk datang berkumpul di tempat ini dengan satu niat semata karena Allah, sekaligus menjadi harapan penyambung silaturahmi dan ekspresi kegembiraan melalui pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sehingga menjadi sebab kita semua mengikuti agama yang dibawanya, agama yang tak runtuh sebagai pegangan, tak mengubah tempat berpijak, tak mengecewakan sebagai jalan harapan. Itulah agama Islam, penyelamat kita dari gelapnya dunia tempat segala ujian, dunia yang hanya memperlihatkan fata morgana kenikmatan dan menikmati harapan. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita menciut melihat ketakjuban duniawi, apalagi sombong dengan anugerah sementara. Kuatkan keyakinan kita bahwa takkan terbenam matahari sebelum sore dan takkan terbit sebelum pagi. Lalu kemudian diimani dalam lubuk hati yang paling dalam, yaitu istiqamah berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada dua istilah yang diberikan pada hari ini sehingga dianggap sebagai hari besar Islam, yaitu pertama diistilahkan Yaum Hajjil Akbari, hari haji besar Islam. Karena pada hari ini jutaan umat muslim berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai salah satu rukun haji.
Para jemaah haji itu berdatangan dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, beragam bahasa, beragam budaya, semua berkumpul di padang Arafah dengan pakaian ihramnya, pakaian putih tanpa dijahit, seolah merepresentasikan hari kebangkitan di yaumul mahsyar kelak. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan keselamatan keluarga kita, saudara muslim kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka semua dimudahkan dan diberikan kehusuan dalam ibadahnya, serta selamat sampai kembali ke kampung halamannya, kembali ke rumahnya masing-masing dengan menyandang haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Yang kedua, diistilahkan Yaumul Idul Adha, hari raya kurban. Karena pada hari ini kita semua mengekspresikan ketundukan dan kerendahan kita di hadapan Allah dalam melaksanakan sholat Idul Adha, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban setelahnya. Allah berpesan kepada kita bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu kebaikan yang sangat banyak sehingga selayaknya engkau mendirikan sholat dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita merefresh ingatan kita mengenai sejarah Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 108. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, saat itu Nabi Ibrahim sudah berumur 83 tahun, namun belum juga dikaruniai anak hingga merasa galau. Istilah galau ini adalah istilah supaya kita mudah pahami saja, karena tidak mungkin Nabi galau, harapannya belum terrealisasi. Jadi galau memikirkan bahwa sekiranya dia nanti telah tiada, siapakah yang akan lanjutkan perjuangannya? Lalu dia kemudian berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Pun terkadang lagi kasih anak saleh, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak yang saleh. Akhirnya Allah mengijabah doa Ibrahim, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dia diberi kabar gembira dengan gulam halim. Allah menugerahkan kepadanya putra yang bernama Ismail alaihissalam. Alangkah senangnya Ibrahim, karena Ismail adalah anak maturu di Warentah. Anak mereka dia ada anak mencajia cayana matanna buana atina. Jadi makin hari makin meningkat cinta dan sayangnya Ibrahim kepada Ismail. Karena selain anak satu-satunya waktu itu, dia juga anak yang gulamun halim. Apa itu gulamun halim? Anak transselektual. Bukan sekedar intelektual, tetapi transselektual. Kalau intelektual mampu mendeskripsikan fakta, tetapi kalau transselektual mampu melihat makna di balik fakta. Sehingga Ismail ini bukan sekedar penurut, tidak perlu disuruh, tetapi dia sudah tahu dan bahkan melakukan apa yang harus dia lakukan dengan hanya melihat keadaan orang di sekitarnya. Jemaah rahimahullah, ketika Ismail memasuki umur 12 tahun, Nabi Ibrahim mendengar dalam mimpinya bahwa hai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Perintah nazar itu muncul karena Ibrahim pernah berkurban ribuan hewan kurban dan mengungkapkan bahwa sekiranya saya punya anak dan Allah menghendakinya sebagai kurban, saya juga akan mengorbankannya. Kalau lagi Ibrahim, dari mana mimpi ini? Apakah dari Allah atau tipu daya setan? Walhasil karena mimpi yang sama terjadi selama 3 malam berturut-turut, akhirnya Ibrahim meyakini sepenuhnya bahwa ini adalah perintah Allah yang harus segera dilaksanakan. Dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain bahwa tidurnya Nabi adalah matanya yang beristirahat, tertutup, tetapi hatinya tetap terjaga. Ketika Ibrahim ingin menyampaikan perintah Allah itu kepada anaknya, Ibrahim memanggil baik-baik Ismail. Langsung dipeluk anaknya sambil menetes air matanya karena mengingat perintah Allah dalam mimpinya. Percakapan tersebut dia berikan dalam Al-Quran, Ya Bunayya, ini arafil manami anni azbahuk, wanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, saya melihat dalam mimpiku nak bahwa saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak tentang mimpi itu? Tetapi Ismail sebagai anak yang taat dan penurut, sehingga Ismail tanpa pemikiran panjang dan konsentrasi mendalam, tidak kaget sedikit pun dengan mantap menjawab, Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allah minas sabirin.
Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi, Ismail sedang mengatakan, sembahlah saya. Tapi dia menjawab, laksanakan perintah Allah. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Ini menunjukkan kesiapannya Ismail untuk melaksanakan perintah Allah dalam bentuk apapun. Jawaban ini juga menenangkan hati keduanya karena ini adalah keinginannya Allah. Sementara secara psikologi, melaksanakan perintah yang dicintai itu sangat menyenangkan dan menenangkan. Jemaah rahimahumullah. Ketika Ibrahim hendak membawa anaknya ke tempat penyembelihan, disampaikanlah kepada istrinya Siti Hajar agar menyiapkan baju yang paling bagus untuk dipakai Ismail. Kemudian mengambil pisau. Ketika sampai di tempat penyembelihan, datanglah iblis ingin menggodanya. Seraya berkata, ya Ibrahim, mengapa kamu hendak menyembelih anakmu? Tidakkah kau perhatikan bagaimana baiknya wajahnya dan sifatnya? Ibrahim menjawab, sungguh sangat kucintai anakku, tetapi maut masih jauh lebih tinggi cintaku kepada Tuhan. Lalu iblis mendatangi istri Ibrahim Siti Hajar dan berkata, kenapa kamu tinggal duduk di situ? Tidakkah kau tahu kalau Ibrahim akan menyembelih anakmu Ismail? Siti Hajar menjawab, saya pun akan turun untuk disembelih sekiranya itu adalah perintah Allah. Lalu iblis kemudian mendatangi Ismail dan berkata, kenapa kamu tidak kaget dan lari? Padahal ayahmu hendak menyembelihmu. Ismail menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbina. Kudengar dan kutaati segala perintah Tuhanku. Tetapi iblis masih selalu berusaha untuk menggodanya. Akhirnya Ismail melempar iblis dengan batu. Sekaligus peristiwa ini yang menjadi sebab diperintahkannya jemaah haji untuk melempar jumrah di Mina. Sebelum Ibrahim menyembelih anaknya, berpesanlah Ismail kepada ayahnya dengan beberapa pesan. Di antaranya, wahai ayahku, mohon ikatlah kedua tanganku agar saya tak memberontak ketika engkau menyembelihku sehingga tidak menyakitimu. Wahai ayahku, hadapkanlah wajahku ke tanah agar engkau tak melihatnya sehingga engkau kasihan melihatku. Wahai ayahku, gulung dengan bajumu agar tidak terpercik darahku. Jangan sampai nantinya engkau dan ibuku bersedih hati karena melihat darahku. Wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu dan segerakanlah saat engkau menyembelihku sehingga mudah di sisiku. Wahai ayahku, ketika engkau telah kembali ke rumah nanti, sampaikanlah salam permohonan maafku kepada ibuku dan kuatkanlah hatinya untuk menyebarkan segala perintah Allah. Wahai ayahku, jangan sampai selalu ada anak laki-laki yang datang bermain di dekat ibuku agar tidak muncul ingatannya kepadaku sehingga dia rindu dan kasihan kepada anakku. Jemaah haji rahimahumullah. Walhasil setelah Ismail menyampaikan pesan-pesannya, maka berserah dirilah keduanya kepada Allah dengan posisi siap menyembelih sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disembelihlah Ismail. Tetapi kulit tak terluka, daging tak robek, urat tak mau putus, dan darah tak mau menetes. Karena rahmat Allah pisau tak berfungsi. Ismail pun berkata, wahai ayahku, jangan kau lihat wajahku, karena mungkin engkau kasihan sehingga pisau tidak berfungsi. Akan aku tanding pisaunya Ibrahim mendekatui, dan batu itu terbagi dua, saking tajamnya pisaunya Ibrahim. Terdengarlah oleh Ibrahim suara panggilan Allah melalui perantara Jibril. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka dipanggillah Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh kau telah melaksanakan perintah dalam mimpimu. Sungguh ujian ini hanya dapat dilalui oleh orang-orang muhsin. Digantikanlah posisi Ismail dengan kibar binatang dari surga yang dibawa oleh Jibril. Inilah sejarah mengapa sangat dianjurkan pelaksanaan kurban oleh Nabi Muhammad sebagai penghormatan kepada leluhurnya, yakni Ibrahim. Nabi bersabda, barang siapa yang mampu untuk berkurban tetapi tidak berkurban, maka tidak perlu mendekati tempat salat. Bukti betapa dianjurkannya ibadah kurban ini oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dalam kisah tersebut diantaranya pertama, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ibrahim meski belum dianugerahkan anak sampai umur yang tua, tapi harapannya tidak pernah putus kepada Allah. Yang kedua, nilai demokrasi, bahwa Ibrahim tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya, meskipun dia sudah yakin bahwa ini adalah kebaikan, tetapi dia masih menanyakan pendapatnya anaknya. Yang ketiga, nilai tawakal, yakni ketika Ibrahim bersiap menyembelih Ismail dan Ismail berada pada posisi bersiap untuk disembelih, keduanya berserah diri kepada Allah sebagaimana diceritakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 103. Walamma aslama wa tallahu lil jabin. Menariknya, Allah menempatkan kata aslama berserah diri lebih awal dari kata tallahu lil jabin, memiringkan pelipis-pelipisnya posisi siap untuk disembelih. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu bukan akhir dari ikhtiar saja, tetapi mengawali ikhtiar, menemani ikhtiar, dan mengakhiri ikhtiar. Sehingga tawakal itu dapat menjadi penopang kekuatan lahiriah dan penyemangat kekuatan batiniah. Orang tawakal tinggi semangat kerjanya, tidak mudah putus asa dan jauh dari rasa kecewa. Yang keempat, pentingnya keikhlasan dan kesabaran dalam melaksanakan berbagai perintah Allah. Kuncinya adalah sabar, sebab sabar merupakan alat utama untuk merasakan kode ilahi. Dijelaskan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang ditempatkan Allah pada situasi yang menghendaki dia harus bersabar, sebenarnya perlu berkontemplasi secara mendalam. Karena ternyata orang yang demikian itu sedang digombal oleh Allah, sedang dirayu sama Allah, cuma kepekaan ilahiyah yang belum muncul. Yang kelima, pentingnya menghargai leluhur dan melestarikan adat. Hal menarik pada disyaratkannya ibadah kurban adalah ketika Muhammad ditanya oleh sahabat, "Wahai Muhammad, kenapa kamu berkurban?" Muhammad menjawab, "Hanya li abai Ibrahim." Ini kebiasaannya Ibrahim untuk penghormatan dan pengingat kepada kakekku, leluhurku Ibrahim. Sehingga praktik kebiasaan leluhur yang sudah menjadi adat untuk menghormati dan mengenal leluhur dan tidak merusak akidah tauhid, itu tidak masalah bila dilaksanakan. Apalagi dijelaskan dalam Al-Quran bahwa wa likulli ummatin rasulun, setiap umat memiliki rasul atau nabi. Jadi orang Bugis Makassar pada dasarnya memiliki leluhur yang boleh jadi nabi Allah kalau dia hidup di masa sebelum Muhammad SAW. Tapi jika dia hidup setelah Muhammad, bisa jadi dia adalah wali kekasih Allah. Dia memiliki tradisi adat yang dipenuhi dengan nilai-nilai Islami. Bahkan kota leluhur Bugis Makassar tidak satu pun bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya, Reso Petemani nama Loro dan Rahmat dewasa. Hanya orang yang sabar yang dirahmati Allah. Ini sangat relevan dengan ayat Innallaha ma'as sabirin. Sebelum khutbah diakhiri dan hati meninggalkan mimbar ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan kota Bugis di antaranya. Sabar ako tumpare o pegao at suruang maninili pagkasangka. Ang pimadete niya pagkatuna alin, at umiran niya pasikuan. Sukurunes ng karuamas at kundutunroy at ang maniniran. Riyo sa pagturando, ikhlas at pasimatamatai, santuang pesonay. Yata pagtuting karuang ikikawa iwang, tunangat sa nalang nawatakale sa oras sumare, dimbarimake sana siwahi. Pero ibudit ka mati na yung pulana pati sa mo. At ito'y ang pagkakadere na pulana sa mo. Wala-wala ito na ang malasiya naman na nunod parera ko. Amal at pati sa mo, sa pwesang tuwa mo, at pasiwa niya o pagkasiya at sumpa mo. At abutura rin kita mo, iluhan na kapataw sa inyo, panat sa inyo, at katangan na atay, riyawang na mo. Panglapan ito ramay, kumpul na sampat sa pwede, dari pamalampayan sa baka malaksan, na matpipigil sa Allah, kepada malabo di akhirat na sabat ati sa diyorin nuhulana, mangulot ang mga buko kita na harukuan na, karila-sila nili pada untuk tibur dengan kejana. Limba di pamasarat sa kira-kiraton, relatiniri manipi, na utama di surga pamasihan Allah Ta'ala. Sebagai penutup kata, kenanglah aku di pitihnya tepung, ku balas kenangan di manisnya gula. Perkelendang rindu di panutan kelapa, kita bertemu di onde-onde. Ingatlah aku setitik jarum saja, kan ku kenal dikau seumur hidupku. Sekiranya nanti kita berpisah, sementara rindu mendekangimu, menengah adalah ke langit, di bulan kita bertemu bandar.
Sebuah tanaman bunga kutinggalkan untukmu. Bila esok ternyata daunnya layu, siramlah dengan air dengan indah sehingga menjadi harapan baik dan pengobatan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.